Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan hasil penelitian dengan skema penelitian PFR untuk tahun 2024 dengan judul penelitian desain dan optimasi mikroenkapsulasi ekstrak daun flamboyan dengan respon surface metodologi atau RSM berbasis biodegradable polimer dan aktivitas biologisnya. Kemudian yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah di Indonesia dikenal memiliki berbagai macam jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai pensuplai untuk obat tradisional medicine. Salah satu tanaman yang bisa digunakan adalah flamboyan atau Delonis regia. Dari penelitian kami sebelumnya, dari hasil LC-MS telah mendapatkan ada 16 jenis compound yang ada di dalam flamboyan, yaitu mengandung asam amino, alkaloid, fenolit, flavonoid, terpenoid, anthraquinone, N-acylpyrrolidin, dan asam lemak. Selanjutnya, untuk memproduksi suatu ekstrak yang mengandung flamboyan itu sangat penting, dan juga di dalam kandungan metabolit sekunder di dalam flamboyan seperti fitokimia, seperti flavonoid, terpenoid, dan fenolik sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti suhu dan temperatur atau suhu oksigen, sehingga diperlukan suatu teknik untuk memproteksi komponen-komponen tersebut. Salah satu tekniknya adalah mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi dapat digunakan untuk mengontrol bioaktif compound release, untuk meningkatkan bioavailabilitas dan juga meningkatkan fungsi dari aktif compound. Dalam desain mikroenkapsulasi, beberapa faktor yang meliputi pH, konsentrasi, waktu pengadukan, kecepatan pengadukan, dan suhu dapat berpengaruh terhadap properties dari mikrokapsul. Di dalam penelitian tentang mikroenkapsulasi dan penentuan optimasi kondisi mikroenkapsulasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode respon surface metodologi. Metode ini dapat membantu untuk mendesain optimalisasi dan bertujuan untuk menjaga atau menghemat waktu dan juga mengurangi produksi dari analisis metodenya. Sehingga tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut, yaitu mendesain mikrokapsul dari ekstrak flamboyan berdasarkan model CCD atau Composite Central Design, salah satu model yang ada dalam RSM menggunakan software Design Expert. Variabel bebas yang digunakan di sini adalah konsentrasi dari bahan penyalutnya dan waktu pengadukan sebagai sumbu X, sehingga responnya yaitu enkapsulasi efisiensi sebagai sumbu Y. Selanjutnya, tujuan lainnya yaitu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi mikrokapsul yang dihasilkan. Kemudian, menguji antioksidan activity dari mikrokapsulnya. Polimer yang dipilih dalam penelitian ini adalah kitosan dan alginat. Berikut ini adalah desain dari CCD-nya. Dengan dua variabel bebas akan diperlukan 13 kali running eksperimen yang dimana perpasangan antara konsentrasi penyalut dengan waktu pengadukan. Selanjutnya berikut adalah metode untuk proses mikroenkapsulasinya. Pada prinsipnya mikroenkapsulasinya dilakukan dengan menggunakan metode pengeringan menggunakan freeze drying, dan kemudian desain kondisinya sudah didesain sebelumnya dari hasil CCD yang didapatkan dari software. Kemudian kondisi optimum ditentukan dari persentase enkapsulasi efisiensi yang tertinggi. Kemudian dari mikrokapsul yang didesain dari kondisi optimum, kita uji aktivitas biologisnya. Salah satu aktivitas biologis yang diuji adalah aktivitas antioksidannya menggunakan metode yang menggunakan reagen DPPH sebagai sumber dari radikal bebasnya. Jadi metode ini menggunakan metode spektrofotometri yang menggunakan UVV spektrofotometer karena mengukur panjang gelombang pada bilangan panjang gelombang 520 nanometer. Berikut ini adalah hasil yang pertama, yaitu didapatkan kondisi optimum ketika pasangan konsentrasinya 1,75% dari penyalutnya, kemudian waktu pengadukan 37,5% menghasilkan persen enkapsulasi efisiensi sebesar 82% untuk ketika penyalutnya alginat. Kemudian ketika penyalutnya kitosan, konsentrasi 0,2% dan waktu pengadukan 30 menit dengan persen efisiensi yaitu 84%. Kemudian dari hasil yang didapatkan dimasukkan ke dalam software untuk mendapatkan respon surface dalam bentuk 3D-nya, dan juga didapatkan persamaan model matematika sebagai berikut yang ada di slide.
Kemudian kita lanjutkan identifikasi dan karakterisasi mikrokapsul yang dihasilkan dari kondisi optimum. Yang pertama adalah dari menggunakan SEM atau scanning elektron mikroskopi. Berikut ini adalah SEM result dari ekstrak saja. Selanjutnya dengan SEM dari alginat dan ketosanya. Berdasarkan hasil misal ini didapatkan bahwa mikrokapsul menghasilkan hasil yang lebih bulat dan lebih reguler ketika di-compare atau dibandingkan dengan kondisi morfologis dari ekstrak saja. Kemudian kami lakukan uji antioksidan activity dan dibandingkan dengan asam ascorbat dan kolesektrin dan juga dengan ekstrak flamboyan. Kemudian dari hasil ini didapatkan ketika SC50-nya nilainya lebih tinggi, berarti antioksidan activity-nya lebih rendah. Dari hasil ini diketahui bahwa mikrokapsul dari ekstrak flamboyan mendapatkan hasil yang lebih rendah daripada ekstraknya, tetapi angka yang didapatkan SC50-nya masih lebih rendah dari 100 mikrogram per mili, sehingga untuk antioksidan activity-nya dikategorikan memiliki aktivitas yang masih tinggi. Kemudian kesimpulannya adalah sebagai berikut. Mikroenkapsulasi berhasil dilakukan dengan menggunakan ketosan dan alginat sebagai wall material yang didesain menggunakan RSM. Dari hasil SEM didapatkan bahwa permukaan dari mikrokapsul masih bulat, tetapi masih beberapa permukaan masih terlihat kasar dan tidak seragam. Kemudian aktivitas antibiologisnya masih di bawah 100 mikrogram per mili dengan IC50 sebesar 34 dan 21 mikrogram per mili, sehingga masih dikategorikan memiliki antioksidan activity yang tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendanaan dari Dikti tahun 2024 melalui riset PFR. Kemudian kami melaksanakan di lab kami, lab di Departemen Kimia, Data Lab Biokimia, dan beberapa pihak yang membantu dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.